Assalamualaikum, hai semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, di video kali ini seperti biasa ya teman-teman, saya mau share lagi aktivitas saya hari ini. Nah, jadi hari ini tuh saya udah selesai nyuci dan juga udah selesai saya jemur. Saya cuma nyuci spray aja yang kemarin saya ganti. Nah, lanjut, karena di sini saya mau nyuci piring, jadi untuk piring yang udah kering mau saya rapihin ke tempatnya. Di sini juga saya mau lanjut buat refill Masako. Jadi kemarin itu kan toplesnya saya cuci karena udah habis ya Masakonya, jadi ini mau saya refill dulu. Untuk Masako yang ini tuh udah lama dan belum habis-habis juga. Tapi ini tuh udah agak basah gitu ya teman-teman. Tapi sisanya juga tinggal sedikit. Nah, di sini juga saya ada pisang. Ini tuh pisang tanduk ya teman-teman, dikasih sama istrinya kakak ipar kemarin. Jadi mau saya simpan dulu di sini. Dan itu jangan salfok ya teman-teman sama botol-botol yang banyak di bawah kolong itu. Karena nggak tahu lagi mau ditaruh di mana. Oh ya, jadi di sini juga saya itu lagi masak bubur ya teman-teman, dan buburnya juga udah matang. Sekarang saya masih pengen makan bubur, jadi ya udah masak bubur dulu. Soalnya kalau nasi juga masih ada sih sebenarnya, nasi sisa semalam ya. Jadi saya belum masak nasi. Nanti setelah buburnya habis baru saya masak nasi. Si adek sebenarnya udah minta makan, tapi karena buburnya masih panas jadi saya dinginin dulu di situ. Nah, itu tadi untuk air sirih garingnya juga saya ganti, soalnya udah lumayan kotor gitu. Alhamdulillah sekarang itu daunnya udah nambah lagi ya teman-teman. Tapi kayaknya lama banget ya mau rimbun gitu seperti punya teman-teman. Mungkin karena cuma pakai media air jadi pertumbuhannya itu lambat. There's not much to do when all I can is thinking about you. Nah, lanjut di sini saya mau cuci piring dulu. Untuk piringnya sih alhamdulillah cuma sedikit ya, karena hari ini tuh saya belum masak. Rencananya masak hari ini tuh di sore hari aja karena lauk sama nasi juga masih ada. Kebetulan juga yang di rumah cuma saya sama anak-anak. Pak suami lagi di kebun ya teman-teman, lagi nyemprot kebunnya gitu. Ini tuh benar-benar susah banget ya teman-teman ngebersihin botolnya, kan itu tuh ada ngebentuk bulat gitu ya, jadi agak susah dibersihin. Oh ya, di sini tidak lupa saya mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman semua yang selalu setia nonton, yang selalu like dan komen, dan yang udah subscribe juga, terima kasih ya. Terutama buat yang selalu nonton meskipun nggak pernah komen, Masya Allah. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Nah, lanjut lagi, di sini tuh saya udah selesai cuci piring, dan untuk tempat cuci piring saya juga saya sikat-sikat seperti biasa. Nah, di sini juga saya mau sapu-sapu di dapur saya yang sangat sempit ini. Oh ya, itu tuh ada yang hitam itu apa namanya, power gitu ya buat nyetel musik. Itu tuh punya kakak saya, jadi kakak saya itu minta tolong ke Pak suami buat bawain ke tempat servis gitu. Nah, karena saya nggak punya tempat lagi buat naruh, jadi ditaruh aja di dapur seperti itu. Nah, di sini juga saya lanjut sapu-sapu di ruang depan. Ini tuh juga ada jagungnya di sini, ditaruh di sini. Belum dibawa sama Pak suami ke kebun. Beginilah ya teman-teman, kalau cuma punya rumah kecil, jadi apa-apa itu ditaruh di sini atau di dapur. Tapi nggak apa-apa ya, dinikmatin aja. Sebenarnya kalau melihat yang seperti itu bisa merusak mood gitu ya teman-teman. Kadang saya emosi gitu karena melihat yang nggak seperti apa yang saya harapkan. Kadang kan kalau di dapur itu saya udah selesai beres-beres, tapi ternyata banyak banget gitu yang digantung. Pokoknya peralatan motornya Pak suami. Jadi kadang mood saya rusak gitu ya teman-teman.
Tapi saya hanya bisa bersabar gitu ya, menahan emosi. Namanya juga di rumah itu nggak ada semacam gudang gitu ya teman-teman, jadi apa-apa ditaruh di dapur. Pengennya sih kalau di belakang itu udah ditimbun, saya akan minta pak suami buat bikin pokoknya tempat gitu buat naruh peralatan motor-motornya. Soalnya benar-benar sumpek banget di dapur, udah dapurnya sempit, terus juga barang-barang ditaruh di mana-mana. Pokoknya kalau saya itu udah selesai beraktivitas, pasti bawaannya itu emosi karena melihat peralatan motor dan segala macamnya itu ada di dapur. Kadang juga saya jadi mager gitu mau beraktivitas, mau beres-beres karena melihat yang apa-apa itu di mana-mana ya teman-teman. Bantu doain ya teman-teman, semoga saya dilancarkan rezekinya agar bisa lebih memperluas dapur lagi. Saya doakan juga buat teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala jalan urusannya. Amin. Nah, lanjut lagi. Jadi di sini tuh saya mau beres-beresin mainan anak-anak dulu. Yang nggak sering dimainin mau saya taruh aja di atas lemari. Nah, untuk mainan yang biasanya di keranjang itu udah saya taruh di kantong kresek gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk keranjangnya saya isi mainan yang sering dimainin aja. Soalnya kadang kalau mereka itu bongkar mainan, kadang cuma dibongkar aja tapi nggak dimainin. Ujung-ujungnya saya yang rapihin. Soalnya kadang juga mereka itu males gitu ya merapikan mainan sendiri. Oh ya, di sini juga itu ada lampu. Itu tuh lampu yang udah mati gitu ya teman-teman, udah nggak bisa nyala. Udah pernah saya buang ke tempat pembakaran sampah, tapi diambil lagi sama anak-anak. Oh ya, itu tuh di dinding ada lukisan gitu ya teman-teman. Itu tuh dikasih sama istrinya kakak ipar saya. Cuma saya taruh aja seperti itu ya teman-teman, karena nggak tahu mau dikemanain. Nah, di sini itu biasanya kalau lagi beres-beres atau lagi sapu-sapu debu di dinding harus nyalain lampu ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Pokoknya ya harus seperti itu. Udah dari dulu seperti itu aturannya, jadi yang ngikut aja. Lanjut, di sini tuh saya lagi rapiin rak sepatu, dan untuk sepatu yang jarang dipakai saya taruh di rak di kamar. Sebenarnya sekali-kali itu pengen gitu ya ganti suasana di sini. Pengen kursinya itu dipindahin ke sini. Tapi nggak tahu untuk rak sepatunya mau ditaruh di mana lagi. Nah, oke, lanjut mau sapu-sapu di luar dulu. Teman-teman jangan salfok ya sama cat dinding yang udah agak memudar. Mungkin karena cuma cat murah jadi cepat memudar gitu ya. Padahal ini tuh kan baru dicat pas mau lebaran ya, tapi ini cepat banget udah memudar aja. Oke, lanjut. Jadi hari ini tuh saya mau ganti gorden. Ini tuh gordennya udah lumayan lama ya, belum saya cuci. Oh ya, ini tuh untuk lampunya rendah banget ya sebenarnya. Pokoknya bisa kegapai gitu sama tangan, karena biasanya cuma diputar aja kalau mau dihidupin. Lampu di kamar sama lampu yang ini biasanya cuma diputar aja kalau mau dinyalain. Tadi itu sebenarnya nyala ya saat saya membersihkan dinding-dinding, tapi karena agak silau pas saya masang gorden jadi saya matiin. Di sini juga untuk batang gordennya saya lap-lap aja pakai tisu, karena juga debunya nggak terlalu banyak. Oh ya, jadi ini tuh saya lagi ngecek gordennya apakah ini tuh yang berjamur gitu ya teman-teman. Soalnya kan yang berjamur itu biasanya saya pasang di pintu, karena mungkin sering kena tempias air hujan jadi udah berjamur.
Gorden motif sebi yang dipasang di pintu itu sebenarnya juga berjamur, tapi nggak terlalu kelihatan karena dia kan motifnya bunga-bunga ya, jadi nggak kelihatan banget. Tapi karena ini gordennya yang putih, jadi kelihatan ya berjamurnya. Nyari gorden yang semua kering kayak gitu ukuran 2 meter kayak susah gitu ya. Biasanya ada sih, tapi ukurannya yang 230 atau 220. Susah gitu nyari yang ukuran pas 200. Soalnya kalau ambil yang panjangnya 220, saya males gitu ya, harus pindah-pindahin batang gordennya. Padahal motifnya itu cantik-cantik, tapi ukurannya kepanjangan. Ini tuh sebenarnya ringnya sering lepas ya teman-teman. Begitulah ya kalau cuma gorden murah. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah ada yang buat gonta-ganti. Nah, untuk yang di pintu kamar juga saya ganti. Ini tuh kebetulan saya cuma pesan 3 ya gordennya. Jadi pas-pasan aja di sini, di jendela 2 sama di pintu kamar. Jadi untuk gorden di kamar ini ditahan sama tali gitu ya teman-teman. Itu pas suami yang ikatin. Soalnya katanya banyak nyamuk yang masuk. Jadi itu agak didempetin ke dinding terus diikat sama tali. Oh ya, itu tuh di atas lemari ada banyak mainan, jadi saya taruh aja di kantong kresek seperti itu. Nah, terus yang di atas sana itu ada yang Hello Kitty, itu tuh papan tulisnya Kakak Cindy. Waktu itu pas suami ngebersihin atas lemari dan itu ditaruh ke atas sana ya teman-teman, tapi nggak sempat dibalikin lagi. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're... Alhamdulillah untuk gordennya udah selesai dipasang. Jadi ini untuk gorden yang baru dilepas, mau saya cuci nanti. Kalau rumah udah bersih dan rapi rasanya udah tenang gitu ya. Tapi besoknya ada lagi kerjaannya. Dan ini benar-benar mengganggu pemandangan ya, kardus jagung sama beras yang ada di situ. Untuk kamar juga udah saya rapihin dan bersihin dari tadi pas saya itu nyapu ya teman-teman, tapi nggak saya videoin. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.